Perkenalkan, nama saya Dita. Profesi saya sekarang sebagai juru bahasa isyarat, di samping juga sebagai ahli. Saya usianya 26 tahun. Oke, ya. Jadi kalau misalnya Mbak Dita sendiri memaknai sebuah bela negara dan wawasan kebangsaan itu sejauh apa sih Mbak Dita sebagai profesinya Mbak Dita? Oke, kalau mungkin dari saya tentang bela negara itu nggak selalu soal kita harus secara fisik gitu ya membela negara gitu atau kita ikut perang dan lain-lain. Tapi membela negara itu salah satu caranya bagi saya adalah ikut mencerdaskan bangsa. Nah, apakah mencerdaskan bangsa selalu kita ngajar atau kita jadi guru gitu? Ternyata enggak. Ternyata dengan cara kita memberikan akses informasi, orang menjadi tahu, itu juga menjadi salah satu cara kita bisa turut mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, sehingga dengan begini kehidupan rakyat gitu ya, bangsa Indonesia itu sendiri bisa semakin maju dan negara juga menjadi semakin orang-orangnya istilahnya gitu ya semakin berkualitas. Salah satunya karena kita nggak bisa membantu semua orang, kita nggak bisa memberikan manfaat ke semua orang yang ada di dunia ini. Salah satunya yang bisa saya turut bantu istilahnya adalah dari teman-teman atau komunitas studi itu sendiri. Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang bela negara itu bisa dengan beragam cara gitu. Kalau bagi kami mahasiswa, maka yang diupayakan adalah bagaimana kita menghadirkan kritik. Jadi menurut kami kritik itu adalah cinta gitu. Jadi kenapa mahasiswa akhirnya ada demonstrasi ketika ada isu-isu yang mungkin itu tidak berpihak pada masyarakat, ya itu salah satu cara kami gitu untuk kemudian menjaga menekan secara kuasa politik gitu terhadap mereka pembuat kebijakan, sehingga ya itu salah satu perspektif bagaimana bela negara gitu ya. Mungkin ketika ada seorang dokter ya, maka jadilah dokter yang baik yang akhirnya berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi ini itu dan seterusnya ya. Kalau dari perspektif mahasiswa melihat semisal ada keresahan di masyarakat, ada ketidakrasionalan di masyarakat, yang jadi catatan bagi kami adalah bagaimana kita mengkaji, kemudian menghadirkan satu gambaran gimana caranya kita bergerak gitu. Ya baik, nama saya Ibu Titin, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Mungkin yang saya tahu ya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita terhadap lingkungan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap berpedoman pada peraturan. Sedangkan bela negara merupakan cara kita untuk menjaga budaya serta melestarikannya. Oke, sehari-harinya adalah contoh misalkan hal simpelnya ya, misalkan ada sebuah seminar atau pelatihan, di situ terdapat akses juru bahasa isyaratnya, sehingga sekelompok teman-teman tuli atau orang-orang tuli bisa mengakses workshop tersebut atau seminar tersebut, sehingga mereka juga memiliki informasi yang sama dengan kita. Itu salah satunya mungkin yang menurut saya bisa membuka akses informasi. Baik, kalau menurut saya ketika tadi mungkin tanda cinta dari mahasiswa itu terhadap negara adalah salah satunya memberikan kritik ketika ada hal yang mungkin tidak rasional, tidak baik untuk masyarakat, tidak berpihak terhadap masyarakat, ya tentu dari perspektif mahasiswa juga dia harus punya upaya juga ya, karena dia adalah kaum intelektual, kaum yang terdidik, maka kewajibannya adalah orang yang terdidik kewajibannya mendidik yang lainnya, mencerdaskan yang lainnya gitu. Jadi begitupun mahasiswa dapat pemahaman, dapat dinamika untuk kemudian dapat pengetahuan, maka dia harus bergerak juga kepada masyarakat. Dia punya tridharma perguruan tinggi, masalah pengabdian terhadap masyarakat, pengajaran, pendidikan, dan penelitian itu harus jadi catatan untuk terus diupayakan. Karena sejatinya ya mahasiswa harus bergerak nggak cuma menekan terhadap kuasa politik, tapi mencerdaskan masyarakat juga gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari masyarakat, harus tetap bermasyarakat untuk mencerdaskan masyarakat juga gitu. Mungkin bentuk
bela negara sebagai seorang ibu dengan cara mempertahankan, melestarikan, serta menularkan kecintaannya akan budaya bangsa kepada anggota keluarga, terutama kepada anak-anak sebagai generasi bangsa. Karena keluarga, terutama seorang ibu, merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Oke, hambatan ya. Oke, mungkin kalau hambatan kalau di bidang penjurubahasaan isyarat belum semua panitia atau acara atau program itu aware terhadap adanya akses jurubahasa isyarat. Jadi masih banyak juga program atau kegiatan atau seminar atau pelatihan itu yang belum ada akses untuk teman-teman tuli itu sendiri atau kelompok tuli itu sendiri, sehingga belum rata nih semua akses informasi untuk seluruh masyarakat gitu. Oh ya, mungkin saya dengan cara tidak berbelanja barang tersebut secara berlebih atau tidak untuk menyetoknya untuk kebutuhan pribadi. Terus yang kedua, dengan cara meminimalisir pemakaiannya atau mengurangi penggunaan barang tersebut untuk kebutuhan pribadi. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya dan jawabannya. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan. Selamat siang. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Ini mau bertugas kembali ya setelah ini ya. Iya. Gitu ya udah kalau gitu deh. Sukses ya buat kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dadah. Sama-sama. Dadah. Dari interview yang sudah kelompok kami lakukan bersama dengan 3 narasumber, bisa ditarik kesimpulan bahwa apapun profesi dan pekerjaannya, wawasan kebangsaan dan upaya bela negara sangat penting untuk dimiliki dan dimengerti. Banyak hal atau kegiatan yang dapat dilakukan, misalnya menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dengan mencintai kebudayaan Indonesia dan melestarikannya, serta menularkan kecintaannya kepada anggota keluarga, terutama pada anak-anak generasi bangsa saat ini, serta membuka akses informasi kepada teman-teman tunarungu untuk mendapatkan informasi yang sama seperti teman-teman lainnya. Jadi, dengan kita menjalankan profesi dan pekerjaan kita dengan baik, serta dengan berperan di masyarakat dengan baik, itu sudah termasuk bela negara.